BNN Republik Indonesia telah memusnahkan tanaman ganja. Saya, Brigjen Pol Dr. Andes Heru Pranoto MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk menyatakan perang terhadap narkoba. War on drugs. Mari kita kampanyekan pencegahan narkoba dan membangun ketahanan masyarakat anti narkoba. Hai everyone, welcome back di Hababa Bali. Kali ini Babali sudah ada di BNN Provinsi Aceh. Kita akan melihat pencegahan dan pemberantasan yang ada di Aceh. Selamat datang di Office Tour Hababa Bali. Oke. Karena kondisi masih COVID, suasana belum reda, sebelum kita geledah BNN Provinsi Aceh, sebelum kita office tour, kita akan melakukan swab test untuk menjaga satu sama yang lain. Ya, let's go. Assalamualaikum. Jadi saya mau di swab dulu sebelum ketemu Pak Jenderal. Boleh ya? Jadi untuk memastikan semuanya kan? Kalau aman semua, aman semua. Boleh. (36,2) oke. Jadi sebelum kita ketemu Pak Heru, Kepala BNN Provinsi Aceh, kita swab dulu untuk prokes lah istilahnya ya. Jadi guys, negatif dan kita udah bisa lanjut ketemu langsung dengan Pak Heru. Oke, let's go. Halo. Halo. Apa kabar Bang Arman? Baik. Jadi saya sudah sama koordinator pemberdayaan masyarakat ya? Siap. Ya, jadi sebelum ketemu Pak Heru melalui beliau. Siap. Siap. Jadi apa slogan BNN hari ini? Oh, hari ini BNN cukup banyak dengan kegiatannya. Oke. Hari ini kita setelah kemarin beraktivitas dengan kegiatan Hari Anti Narkotika. Oke. Ya, hari ini kita kegiatannya pasca Hari Anti Narkotika. Dan dengan Babal ini bagian dari rangkaian pasca Haninya. Haninya ya? Pasca Haninya. Oke. Iya. Jadi kita langsung ke ruangan Bapak? Boleh? Oke. Boleh. Ayo. Yuk, let's go. Kita udah mau sampai ke ruangan Bapak. Oh ya. Nah, ini ruangan Brigadir Jenderal Polisi. Baik. Dr. Andes Heru Pranoto, MSI. Kita masuk aja. Oke. Baik, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gen Pak. Jadi, thank you for having me, Jenderal. Jadi pagi kedatangan tamu khusus nih. Jadi alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi dengan Kepala BNN Provinsi Aceh, yaitu Brigjen Dr. Andes Heru Pranoto. Jadi apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kegiatan setiap pagi di kantor dulu absen ya? Iya, sambil ngecek ruangan ya kan, setelah absen ngecek ruangan, kemudian surat-surat selesai, baru kita browsing, mencari informasi, isu-isu. Ya, kita harus mengupgrade berita ya, berita ya kan, kita harus tahu isu-isu apa yang berkaitan dengan masalah
narkoba. Baik, itu Pak. yang sering itu. Jadi saya ingin bertanya ini, Pak, sebenarnya. Kan di kepolisian itu ada pemberantasan narkobanya. Hah? Ya. Tapi kenapa harus ada BNN? Ya. Apa peran fungsinya sebenarnya BNN ini? Ya, jadi sebenarnya di kepolisian memang ada struktur yang menangani masalah narkoba, ya kan. Kemudian di BNN lebih khusus lagi, karena namanya dibikin Badan Narkotika Nasional, berarti ini badan ini menangani secara khusus, lebih difokuskan pada jaringan, jaringan mengungkap narkobanya, yaitu jaringan khususnya pada narkotika, karena memang kan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini fokusnya pada narkotika. Baik. Sedangkan di kepolisian itu lebih kompleks dalam hal penyalahgunaan narkoba, termasuk obat-obat terlarang yang akan mengganggu, itu urusan daripada pihak kepolisian. Nah, di sini BNN ngambil peran bukan hanya melakukan tindakan yang sifatnya represif approach atau pendekatan secara represif, yaitu melalui penegakan penyidikan, penangkapan dan sebagainya. Kalau orang masyarakat umum bilang nangkepin lah kira-kira, ya, nangkepin. Yang nanggap. Tapi ada juga tugas yang lain yang sifatnya pencegahan. Pencegahan ya? Nah, itu juga bidang BNN fokusnya. Kalau yang sudah sakit, sudah menyalahgunakan, ya kita rehab. Nah, tapi kalau yang masih belum terpapar istilahnya dengan bahasa kita menyalahgunakan narkoba, kita lakukan upaya pencegahan dan pemberdayaan. Baik. Jadi karena saya sudah ada di kantor Bapak dan di gedung BNN Provinsi Aceh, saya mau tahu Pak, apa aja sih fasilitas yang ada, apa ruangan-ruangannya, apa aja sih? Ya, yang jelas ini ruang kerja saya. Ya. Begini kita bisa monitor. Ini dari segala titik kita pantau, bahkan saya pun juga memantau di by phone, itu kan by phone kita kan. Kita bisa buka dimanapun kita berada, bisa monitor titik-titik. Monitor ya, karyawannya, bahkan sampai yang rehabnya dan lain sebagainya. Ada, bagian-bagian ini semuanya ada. Sampai tahanan itu kita monitor di situ. Itu ruang tahanan. Sampai tahanan di monitor ya. Baik. Kita monitor. Jadi gimana Pak kalau kita keliling, kita mau lihat? Boleh. Silakan kita lihat. Mari kita office tour. Jadi kali ini episode perdana saya office tour bersama Kepala BNN Provinsi Aceh. Ini bisa lihat pemandangan juga. Oh ya, langsung view-nya gunung ya. Ini ibaratnya kalau orang di Jakarta atau di kota-kota besar itu kan biasanya gedung-gedung. Biasanya adalah hiasan dindingnya adalah pemandangan alam. Kalau ini langsung alam. Langsung ya, bukan wallpaper ya. Begitu indahnya Aceh lah. Saya betul. Setiap hari itu gunung itu. Setuju. Ayo, silakan. Nah, ini ruangan bagian umum. Silakan kita masuk, kita lihat. Masuk nih. Ya. Ini ibu-ibunya. Nah, ibu-ibunya. Ini ruang bagian umum. Nah, jadi fungsinya adalah termasuk surat penyurat, administrasi. Administrasinya semuanya di sini, berpusat di sini ya. Baik, terima kasih Pak. Abang-abang, kakak-kakak, semangat bekerja. Ya. Ini semangat terus nih. Ini suka di inong-inongnya. Kalau itu nonong-nonongnya. No. Oke. Nah, ini bagian keuangan. Bagian keuangan. Ini khusus bendara. Mungkin yang lebih agak menarik rekan-rekan ini kenapa dinding dikasih ini. Kenapa ini Pak? Nah, ini dinding-dinding ini salah satu persyaratan kita untuk menginformasikan kepada masyarakat, termasuk kepada pegawai sendiri, sebagai wujud penerapan zona integritas. Jadi kalau misalkan untuk pegawai, dia kalau mengusulkan pangkat ini syaratnya ini. Jadi dia nggak perlu nanya bagian umum lagi, dia langsung dia udah baca. Udah baca. Langsung ada petunjuknya ya. Termasuk SOP-nya. Jadi semua. Siap. Ini nilai-nilai yang kita tanamkan. 10 budaya. Nah, ini budaya Malu, terlambat masuk kantor dan sebagainya, sampai dengan berpakaian tidak rapi ini. Berarti Bapak ke staff-staffnya memang jaga ya? Iya. Kualitas staffnya. Nilai-nilai ini harus kita tanamkan. Ini ruangan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat. Ya, ini contohnya ini alur sistem daripada persyaratan kalau masyarakat mau resmi untuk ini data permohonan pelayanan permintaan data. Jadi kalau orang mau sosialisasi bisa lihat ini.
betul. Nanti kita masuk. Ini ruangannya. Pemberdayaan masyarakat itu adalah tujuannya gini, mengajak, memotivasi masyarakat, memberikan keterampilan masyarakat. Oke. Yang harapannya adalah dengan masyarakat memiliki keterampilan, dia tidak terpengaruh atau terpapar oleh peredaran narkoba itu, Yes. atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok bandar. Contohnya, ini kan pemberdayaan ini ada di Biren kan daerah rawan. Yes. Nah, kemudian Aceh Besar itu rawan juga masalah nanam ganja. Nah, betul, karena pergunungan jadi masyarakat biar nggak nanam ganja, kita rubah untuk nanam tanaman produktif lain, Betul. jagung dan lain sebagainya. Ini tugasnya. Ini saya lihat juga ada ruang kreasi, Ini ekspresi. Ya, ini namanya ruang podcast. ruang podcast. Ini didesain oleh anak-anak milenial. Siap. Kenapa pakai anak milenial? Karena memang salah satu sasaran daripada BNN. Nah, narkoba. Narkoba itu penggunanya lebih pada anak-anak usia remaja dan dewasa. Jadi usia-usia antara 14 sampai dengan 25, 30, 40 itu masih yang paling tinggi pengguna. Sehingga kita gunakan ini sehingga pesan-pesan itu bisa nyampe ke anak-anak. Bagaimana kondisi anak muda hari ini di Aceh, Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat secara fisik mungkin tidak ada satu pun tempat yang bebas dari narkoba. Banyak terpapar. Berarti sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan ya? Mengkhawatirkan. Makanya di sekolahan ada, di desa-desa anak-anak kecil aja sudah mengenal masalah narkoba. Baik, benar. Nah ini peran pemerintah memang bukan hanya BNN saja. BNN hanya sebagai leading sektor. Tapi pemerintah harus memerankan lebih aktif lagi. Udah berapa lama menjabat sebagai kepala BNN Provinsi Aceh? Saya Februari kemarin 2020. Berarti sekarang hampir 1 tahun 5 bulan lah, hampir 1 tahun. Mau 2 tahun lah ya, jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Baik, jadi asal Bapak? Saya asalnya lahirnya di Semarang. Semarang. Tapi nggak pernah dinas di Jawa Tengah, dinasnya Sumatera terus. Oh, dinasnya Sumatera terus ya? Dari mulai Pekanbaru, dari mulai Jambi, Palembang, sekarang ke Aceh, kan Sumatera semua ini, Pulau Sumatera semua. Baik. Jadi berada di Pulau Sumatera. Pak, jadi untuk anak muda, pesan anak muda Aceh yang jangan sampai terpapar atau jangan sampai terkena atau terpengaruhi. Bagaimana mengatasinya sebenarnya? Ya, jadi begini, narkoba sekarang ini memang satu dari masuknya pengedar yang memasukkan ke Indonesia sudah berbagai cara atau istilahnya disebut dengan modus operandinya. Ada cara melalui, pralon bangunan diselipkan masuk ke Indonesia. Ada cara bahkan melalui buah-buahan dikemas seolah-olah buah-buahan dari Cina, padahal di dalamnya adalah narkoba. Ada juga yang dalam jumlah yang besar, bahkan beberapa akhir-akhir ini kemarin di Aceh, itu totalnya dengan kepolisian, kemudian dengan BNN juga totalnya hampir 3 ton. 3 ton? Bayangin 3 ton. Jenis apa itu, Pak? Sabu. Sabu 3 ton masuk Aceh? Ya. Dan itu alhamdulillah ketangkap. Dan mudah-mudahan nggak ada yang masuk lain dari yang 3 ton itu kan. Amin. Ini adalah pencegahan ya, di bidang pencegahan ini. Koordinator pencegahan ya. Nah, ini pencegahan sedang ada kegiatan ini ibu-ibunya. Jadi ide-ide petaninya dari sini keluar. Kalau ide pertanian di pemberdayaan. Oh, di pemberdayaan. Kalau sini sosialisasi, ngajak anak-anak SMA membuat poster. Oke. Poster-poster menghimbau Oke. pojok informasi yang setiap hari Minggu. Ini di sini, ya kan? Oh, berarti ide pusat di sini. Pakai mobil merah putih. Iya, betul. Oh, BNN menyapa ya nama programnya. Baik, semangat terus. Ruangan ini
ini adalah untuk konseling. Ada. Oh, untuk konseling. Konseling ada, ruang rapat kecil ada ya. Mana ruang konseling mana? Ini ruang konseling, Pak. Ini konselingnya mana? Ada konseling? Nah, ini ruang konseling. Ya, baru konseling. Jadi konselingnya private, face to face. Oh, face to face. Berdua, karena kan bisa menggali apa namanya? Dia juga curhatnya lebih luas ya. Biar kerahasiaannya kebuka gitu Betul, betul. Privacy ya, betul. Memang betul. sedang kita upayakan nanti untuk direhab. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan Pemda nanti segera mewujudkan rehabnya. Jadi ini suasana klinik. Jadi semua tahanan yang misalnya sakit Ini atau juga apa. sampai harga pun kita taruh di situ. Oke. Transparan ya. Harganya 290. 290 sekali Pemeriksaan. SKHP Iya. PN ya. Ya itu ada dasarnya. Perintah PP nomor 19 tahun 2020. Betul. Jadi kita SOP-nya kita buat termasuk transparansi harga. Jadi kita ada berapa ekor anjing di sini, Pak? Dua ekor. 2 ekor ya. Dan itu ada pawangnya juga. Udah sama pawangnya. Ini namanya Rekwan. 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 Nah, kalau yang itu Mateo. Sama-sama 5 Oke. tahun. Sama-sama 5 tahun ya. Nah, Mateo ini jenis apa? Labrador. Labrador. Anjing ini satu hari makannya berapa? Biayanya berapa? Biaya makannya? Mahal. Oh ya, Berapa? dia makannya apa? Satu hari dia 150 gram. Jadi- dalam sehari 300 gram. Jadi Jadi total duitnya berapa tuh? Itu sekitar sebulan itu 2,5 juta. Makan satu doang ekor. nih. lebih dong. Siap. Lebih 2 juta. 2 juta. Berapa sebulan, Teguh? Siap, kalau untuk 1 bulan untuk 2 ekor 1 sak. Nah, satu sak tuh harganya berapa? Karena kan di drop makanan kita. Hmm. Ini makanannya mahal. Satu hari makanannya lebih mahal dia daripada makannya Di pawangnya. barang kita ya. Saya cuman tempe orek, nasi, telur, 15.000 sekali makan, Mak. Iya. Ini 150. Iya, makanannya 150 gram. Ini makanannya ini apa dry food ya? Iya. Dry food No. kan? Iya, dry food. Yang kering. Ya betul. Ya, dry food. Makanan khusus ya. Biasanya Seperti kita kemarin? kan mencurigai satu tempat Oke. yang tidak bisa dicari dengan tenaga manusia. Misalkan kita udah Dengan nyari kacamata lah istilahnya. kacamata, maka kita gunakan anjing ini untuk Oke, mengendus. Daya oke, penciumannya oke, kan oke. memang khusus untuk itu dan terlatih. Ini kita latih terus. Dia latihannya seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali latihannya. Ini kendaraan untuk sosialisasi ya. Ini kendaraan sosialisasi. Nah, ini kita punya kendaraan yang khusus untuk menghancurkan Narkoba. narkoba. Hanaro. Hanaro Team. Namanya ini insenerator. Oh, ingenerator. Insenerator. Ingenerator. Jadi kalau kita dapatkan jenis sabu-sabu, Oke. ya kan kalau sabu-sabu sembarang buang kan bisa diambil diambil sama lagi, dikelola orang. lagi. Makanya dihancurkan pakai alat ini. Baik. Dia ini nanti jadi uap, dia bakar jadi uap, hilang dah. hilang. Baik. Kalau yang merah itu untuk sosialisasi muter. Oh itu merah putih yang Ya, tadi. merah putih. Kita bikin Betul, namanya betul. pojok informasi. Pojok informasi. Baik. Ini mobil Ini mobil untuk kalau mau pelayanan secara berjalan. Oke. Jadi kalau kita memberikan informasi masyarakat dan sebagainya kita pakai mobil ini. Baik, Pak. Dan itu, Pak? Oh, ini Nah, yang itu tadi ya, Kalau K9. kita bawa K9, ini ada mobil khusus. Dia pakai mobil Jadi khusus ya? termasuk belakangnya ada tempat untuk anjingnya. Oh, jadi dia ada tempat duduk sendiri ya istilahnya ya? Ya, ini tempat anjingnya. Jadi mana tuh? Nah, ada kandangnya. Oke. Itu ada AC-nya. Jadi anjing ini anjing tidur ini aja pakai AC dalam. Kalau naik mobil nggak pakai AC protes dia. Protes ya, benar. Oh, jadi ini khusus ya kandangnya ya? Khusus bawa anjing kalau kita mau ke satu tempat untuk melakukan kegiatan pengungkapan pakai ini. Sudah berapa hektar ya temukan? Udah berapa banyak? Pengungkapan udah banyak ya. Sudah banyak ya? Oke.
Jadi Pak, Rehab. kenapa Aceh belum ada tempat rehab seperti Lido lah istilahnya? Nah itu kemarin yang sedang kita bicarakan sama pemerintah. Oke. Karena berdasarkan hasil penelitian tahun 2019 itu justru Aceh menduduki ranking ke-6 secara nasional. Prevalensi kecenderungan menggunakan narkoba itu termasuk tinggi se-Indonesia, nomor 6 se-Indonesia. Se-Indonesia. Hasil penelitian 2019, ya kan? Oke. Berarti kalau sudah menduduki ranking 19 kan keprihatinan kita sudah sangat tinggi kan. Nah itu kemarin kita diskusikan sama pemerintah daerah, ya seyogyanya memang harus ada tempat rehab sendiri. Baik. Sementara kita rehabnya kan baru ke, kalau nggak ke Medan, ke Lido, Ke Lido, Bogor, betul. kalau nggak ke Batam. Betul, Ya. betul. Sementara di Batam dengan sini masih tinggi sini prevalensinya. Betul. Kenapa kita belum ada? Ya mungkin kalau anggaran ya mungkin pemerintah lah ya yang tahu. Oh, itu memang kebijakan Ya, pemerintah ya, nantinya. pemerintah. Oke, jadi hari ini saya sudah 1 jam bersama Kepala BNN Provinsi Aceh. Dan terima kasih banyak Pak, Ya. sudah mengajak saya keliling-keliling. Nanti Dan kalau pengen lihat aktivitasnya banyak lagi. siap, kita akan goes nanti ke depannya. Goes. Tembak nggak? Tembak juga. Oh, tembak. Goes, tembak. Oke. Terus kemudian saya kebetulan hobi musik, saya bisa main musik. Oke, kita jadi Pak Heru ya. Saya manggilnya Pak Heru ya. Iya, Pak Heru akan kolaborasi dengan musisi-musisi Aceh nanti. boleh. Nanti Iya. ya kita duet. Iya, iya. Kita ngevlog nanti ada vlog-vlognya juga. Nanti ya kita akan main di dunia YouTube. Dan untuk sahabat-sahabat yang ada di luar di sana, yang penting jauhi narkoba, Pak. Ya, Ya. Jangan takut sama BNN sebenarnya. Karena BNN itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ya. Bahkan dia adalah solusi bagi anak-anak Anda, bagi Ya. saudara-saudara Anda yang terpapar atau terkena oleh narkoba tersebut. Pesan untuk masyarakat. ya. Untuk anak Pesan muda. saya tetap sederhana, gampang dipahamin. Tadi Oke. udah saya sampaikan. Pertama, yang tadi katakan jauhi narkoba dengan cara apa? Satu, sedini mungkin adalah orang tua yang di rumah, bapak ibunya harus perhatikan anak-anaknya. Oke. Bergaul dengan siapa harus Baik. pahami dan berada di tempat mana ketika dia main. Jadi Oke. kuncinya adalah jangan sampai salah pilih kawan atau teman dan jangan sampai berada di tempat yang salah. Itu sebenarnya gampang. Jadi penjabarannya panjang kan? Baik, betul. Udah itu saja. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. BNN Provinsi Aceh juga ada YouTube-nya. Ya. Ya, jadi Jangan lupa kunjungi itu. subscribe Bapak Ali. Thank you, Pak. Iya, iya. See you next time. Oke, Sampai thank you for ketemu your di comment. vlog-vlog selanjutnya. Oke. Oke. See you, Pak. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.